Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, Buletin Jawa Timur kembali hadir bersama saya Afik Rahardian. Informasi pertama, Billy Patopoy, Suara Sidoarjo mengabarkan, Pemkab Sidoarjo gerak cepat tangani banjir Kedung Banteng dan Banjar Asri. Banjir yang kembali melanda desa Kedung Banten dan Banjar Asri di Kecamatan Tanggulangin mendapatkan reaksi cepat dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sesuai instruksi dari PJ Bupati, OPD terkait dan pejabat desa serta kecamatan setempat langsung melakukan kunjungan ke lokasi banjir untuk melakukan peninjauan di lapangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, saat dikonfirmasi di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa 3 November. Pompa dengan jumlah 15 unit saat ini juga sudah dipasang di beberapa titik untuk melakukan penyedotan air. Jadi ada satgas yang cepat menangani itu. Kalau nggak ada yang menangani itu bisa langsung WA saya lah. Karena begitu kemarin ada banjir sedikit, dari kepala BPBD turun, kepala DKLH turun Pak Sigit, terus Satpol PP turun, camatnya bukan juga turun. Nah artinya segera menyelesaikan persoalan banjir itu dan juga tindakan antisipasinya. Terkait dengan peninjauan yang dilakukan oleh akademisi dari ITS di kawasan yang tergenang banjir, sampai saat ini pemerintah kabupaten masih belum mendapatkan rekomendasi. Hudiono menjelaskan akan segera mengundang akademisi ITS pada minggu depan untuk memaparkan hasil peninjauan. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Renata Surya, Suara Ngawi mengabarkan waspada banjir. BPBD Ngawi siapkan 40 perahu karet dan menyiagakan 300 personel. Sejak awal bulan November, hujan yang turun di Kabupaten Ngawi membuat debit aliran air Sungai Madiun meningkat. Beberapa titik telah dikabarkan tergenang termasuk puluhan hektar sawah warga di Kecamatan Kuadungan. Teguh Puryadi, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi menyampaikan bahwa beberapa lahan sawah siap panen tersebut terdiri dari beberapa desa di Kecamatan Kuadungan. Ketinggian air yang merendam tanaman padi tersebut kurang lebih mencapai 40 cm. Dari data BPBD Ngawi, sedikitnya ada 30 desa dari 10 kecamatan yang berstatus waspada dari luapan Sungai Madiun. Teguh telah menyiagakan 300 personel BPBD untuk mengantisipasi adanya bencana banjir. Petugas gabungan dari TNI dan Polri juga telah siap siaga untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Selain itu, BPBD juga telah menyiapkan 40 perahu karet dan unit dapur umum untuk antisipasi serta siap siaga dalam kondisi saat ini. Renata Surya, Suara Ngawi. Informasi selanjutnya, Bobi Wijayanto, Suara Lumajang mengabarkan, sektor UMKM didorong cepat bangkit dari hantaman pandemi COVID-19. Sektor UMKM menjadi fokus perhatian pemerintah Kabupaten Lumajang yang didorong cepat bangkit dari hantaman pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Thoriqul Haq Bupati Lumajang saat menjadi narasumber pada Zoom Meeting Government Roundtable Series COVID-19 yang mengambil tema pemulihan ekonomi di Jawa Timur Senin kemarin. Bupati menjelaskan bahwa sektor UMKM menjadi sektor yang didorong kembali bangkit karena sektor ini merasakan dampak yang cukup mendalam akibat hantaman pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang dilakukan Bupati untuk menangani masalah tersebut adalah ekspansi produk menuju market atau pasar. Bupati menilai hal ini harus diintervensi untuk meningkatkan nilai produk serta mempertemukannya dengan pasar yang lebih luas. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan berbagai upaya dilakukan agar sektor UMKM kembali tumbuh, seperti halnya akan didirikannya Mall Pelayanan Publik yang tergabung dalam Mall UMKM. Selain itu, salah satu solusi untuk mengoptimalkan pemasaran produk Lumajang adalah dengan mendekatkan produk dengan pasar melalui pasar online. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Akbar Wiana, Belambangan Banyuwangi mengabarkan, terima stimulus dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyalurkan stimulus pariwisata dalam bentuk dana hibah bagi pelaku usaha pariwisata Banyuwangi. Langkah ini diharapkan dapat membantu industri pariwisata bertahan di tengah pandemi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi, Muhammad Yanwarto Bramuda mengatakan, tujuan utama dari hibah pariwisata dari pusat ini adalah membantu daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial, serta recovery penurunan pendapatan asli daerah akibat pandemi COVID-19.
Bramuda memaparkan wilayah penerima stimulus dana hibah harus setidaknya memiliki 15% porsi pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Selain pajak, kriteria yang digunakan adalah daerah yang masuk 10 destinasi super prioritas, memiliki destinasi branding, dan masuk daftar 100 acara tahunan pariwisata. Anggaran tersebut, kata Bramuda, akan diberikan kepada hotel dan restoran. Setidaknya ada 72 hotel dan 584 restoran serta destinasi wisata yang mendapatkan stimulus tersebut. Dengan stimulus itu, pemerintah berharap jumlah wisatawan yang datang ke Banyuwangi terjaga. Harapan itu dilontarkan Bramuda karena pada long weekend kemarin, kunjungan wisatawan yang datang ke Banyuwangi melonjak. Pada liburan panjang kemarin tercatat ada 14.000 wisatawan domestik yang berkunjung ke Banyuwangi. Akbar Wiana melaporkan. Informasi selanjutnya, Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Pasar Ngopak Kabupaten Pasuruan terus berkembang pasca dinobatkan sebagai pasar terbaik se-Jawa Timur tahun 2018. Tak salah kalau Pasar Ngopak dinobatkan sebagai pasar terbaik se-Jawa Timur tahun 2018 untuk kategori pengelolaan. Buktinya pasca dinobatkan, pasar ini terus berkembang dengan adanya pembangunan puluhan kios atau toko yang diperkirakan akan selesai akhir Juli 2021. Itu yang dikatakan Muhammad Izzuddin, Kepala UPT Pasar Ngopak kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan. Alhamdulillah untuk tahap pertama kita sudah selesaikan kurang lebih Desember tahun kemarin, dan kita lanjutkan di tahun ini tahap kedua, kurang lebih 50 toko baru. Dari dana revitalisasi itu kita ambilkan dari swadaya saja, kita tidak mengambil atau tidak meminta kepada pemerintah. Swadaya ini mereka kesehariannya menabung, jadi menabung, kita sepakati bersama, tokonya sampean ini harganya sekian, sampean cukup menabung, dan ketika menempati kewajibannya membayar 50% dari nilai ganti rugi. Kita memberikan jangka waktu 1 tahun untuk yang 50%-nya. Satu orang misalkan luas tokonya dengan ganti rugi 50 juta misalkan. Ketika kita serah terima kunci, kewajiban mereka untuk menempati itu cuma kewajiban bayar 25 juta di tahap pertama, dan sisanya bisa diangsur dalam 1 tahun ke depan. Kurang lebih nanti kita butuh waktu sampai akhir Juli lah 2021. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Hikmah Suroya Pradia Suara Tuban mengabarkan KPU Tuban selenggarakan debat paslon sebanyak 3 kali. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban menggelar rapat koordinasi pembahasan pelaksanaan debat publik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020 yang akan dimulai 6 November 2020. Rakor yang dihadiri manajemen GTV, Liaison Officer, LO, masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Bawaslu, dan pihak kepolisian digelar di ruang media center KPU setempat. Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Zakiatul Munawwaroh, mengatakan dalam rakor kali ini membahas terkait persiapan debat publik dengan mengundang LO masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban, manajemen GTV, serta Bawaslu. Hasil kesepakatan rakor untuk debat publik dilakukan sebanyak 3 kali yang disiarkan langsung oleh GTV. Akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama pada tanggal 6 November 2020 jam 7 sampai jam 9 malam. Terus kemudian debat publik yang kedua akan diselenggarakan pada tanggal 17 November 2020 jamnya setengah 2, 13.30, 2 jam. Terus kemudian debat publik yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020 jam 7 sampai jam 9 malam. Juga di GTV. Sementara itu, terkait dengan tema dalam debat ini, debat publik pertama mengambil tema tentang kesejahteraan masyarakat. Kemudian debat publik kedua mengambil tema tentang ekonomi dan pembangunan. Sedangkan debat publik ketiga mengusung tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hikmah Suroya Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Informasi selanjutnya, Ninda Alivia, Persada FM Kabupaten Blitar, mengabarkan Bawaslu Kabupaten Blitar ajak pegiat medsos awasi Pilkada 2020. Sejumlah perwakilan pegiat media sosial atau medsos di Kabupaten Blitar mengikuti sosialisasi pengawasan partisipasif. Kegiatan yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Blitar itu bertujuan untuk mengawal pegiat medsos turut serta mengawasi jalannya Pilkada 2020. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga atau PHL Bawaslu Kabupaten Blitar, Priya Hari Santosa, mengatakan dengan adanya kegiatan semacam ini diharapkan pengawasan bisa terbantu oleh pegiat media sosial. Selain itu tujuannya sebagai pengawasan bisa tersampaikan melalui media sosial. Menurutnya upaya pencegahan dan himbauan yang dilakukan Bawaslu akan lebih
mengena di masyarakat melalui para pegiat media sosial. Mengingat saat ini kegiatan tatap muka juga dibatasi di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini harapan kami, kita dapat membuat suatu kegiatan pencegahan maupun kegiatan pengawasan itu bisa dibantu lewat teman-teman di medsos ini. Pria mencontohkan himbauan yang telah dibuatnya seperti soal money politik dan membuat posko pengaduan. Jika tidak dibantu pegiat media sosial, maka informasi kesulitan sampai di masyarakat. Ninda Alivia, Radio Bersada FM, Blitar. Dari RSAL Nganjuk, Agustin Merdekawati mengabarkan, Dispar Porabut Nganjuk dorong generasi muda mencintai museum dan sejarah melalui berbagai lomba. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan atau Dispar Porabut Nganjuk berupaya mendorong generasi muda mencintai museum dan sejarah dengan cara menggelar berbagai lomba bagi pelajar mulai TK hingga SMA. Hal tersebut dikatakan Kepala Dispar Porabut Nganjuk IR Fajar Judiono melalui Kasih Sejarah Museum dan Keberpakalaan Dispar Porabut Nganjuk Amin Fuadi. Menurutnya, generasi muda perlu dikenalkan dengan sejarah hingga museum. Untuk itu, di sela kegiatan pameran temporer virtual Jejak Prasejarah Jawa Dipa di Museum Anjuk Ladang, pihaknya menggelar berbagai lomba. Selain meramaikan pameran, juga mendorong generasi muda tertarik dan cinta museum maupun sejarah. Pihaknya menyelenggarakan berbagai lomba bagi siswa di berbagai tingkat. Bagi siswa TK sederajat adalah lomba menggambar, untuk SD sederajat lomba mendongeng, sedangkan bagi siswa SMP sederajat digelar lomba Olimpiade Kesejarahan, dan untuk siswa SMA sederajat lomba fotografi dengan tema cagar budaya di Nganjuk. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ben Chandra, Suara Madiun, mengabarkan Kelurahan Kejuron serentak lakukan pengecatan untuk percantik Kota Madiun. Komitmen pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan Kota Madiun sebagai kota warna-warni dunia kian sempurna. Komitmen itu tidak hanya ditunjukkan oleh pemerintah Kota Madiun saja, melainkan setiap kelurahan di Kota Madiun turut mendukung program tersebut dengan ikut serta melakukan pengecatan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Kejuron. Mereka melakukan pengecatan secara serentak untuk mempercantik kawasan pemukimannya pada Minggu 1 November 2020. Sebelumnya, warga Kelurahan Kejuron telah menerima bantuan cat dinding dan kuas yang diperuntukkan bagi 205 rumah di kelurahan itu. Wali Kota Madiun Maidi pun ikut serta melaksanakan pengecatan secara simbolis yang digelar di RT 49. Tidak tanggung-tanggung, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memegang kuas dan melakukan pengecatan di beberapa rumah warga. Wali kota menjelaskan nantinya Gulun yang berada di Kelurahan Kejuron bakal menjadi kota kedua yang menjadi jujukan masyarakat banyak. Maka dari itu, rumah warga tidak terkecuali rumah yang berada di ganggang sekitar wilayah tersebut harus ikut dipercantik. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Mahruzar Iskandar, LPPL Suara Gresik mengabarkan, BNN Kabupaten Gresik berikan penjelasan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Rabu, 4 November 2020, BNN Kabupaten Gresik melaksanakan rapat kerja pemberdayaan masyarakat anti narkoba dalam lingkungan masyarakat tahun 2020. Agenda tersebut dihadiri oleh Kepala BNN Kabupaten Gresik yang diwakilkan oleh Basuki Ristianto selaku Kepala Seksi P2M BNN Kabupaten Gresik, serta dihadiri oleh Dr. Andus Darman MM selaku Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Gresik. Dalam paparannya, BNN menjelaskan pentingnya masyarakat Kabupaten Gresik dalam memerangi narkoba karena Gresik termasuk jalur peredaran narkoba di Jawa Timur yang cukup besar. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Gresik seperti yang disampaikan oleh Darman, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Gresik. Yang ketiga, jalur masuk narkotika di lingkungan Gresik ini sangat luas karena ada pelabuhan yang resmi, ada pelabuhan yang tidak resmi, lebih-lebih yang ada di Pulau Bawean. Banyak jaringan akses yang bisa mengeluarkan memasukkan unsur narkoba ini secara luas, baik dari Malaysia, dari Singapura, dan dari negara tetangga kita. Berikutnya, aksi narapidana dan jaringan lapas ini masih mempengaruhi peredaran ini. Bahkan pengendalian untuk hal ini tidak kalah pentingnya penggunaan alat baku itu masih dapat mengendalikan peredaran narkoba di luar dan pada lapas. Harapannya, masyarakat Kabupaten Gresik terhindar dari narkoba dan dapat menjalani hidup yang positif. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Informasi terakhir, Mega Kristi RGR FM Tulungagung, PC PMII Tulungagung lakukan pelatihan kader lanjut keempat. Pengurus cabang PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Tulungagung melaksanakan pelatihan kader lanjut keempat yang bertemakan
optimalisasi kader PMII mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sosiokultural. Kegiatan berlangsung di Gedung Balai Latihan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulung Agung dan dihadiri 30 undangan yang terdiri dari 15 peserta dari kader-kader terbaik PMII se-Tulung Agung, antara lain dari STAIN Diponegoro, Universitas Bhinneka, dan 15 peserta dari luar Tulung Agung. Acara tersebut dihadiri Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birowo MM yang sekaligus membuka acara pelatihan kader lanjut keempat, Ketua PC PMI Tulung Agung Muhammad Afifuddin, Kepala Dinas Kesbang Pollinmas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan perwakilan dari Kodim 0807 Tulung Agung. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelatihan Muhammad Afifuddin menyampaikan acara pelatihan kader lanjut ini merupakan salah satu puncak kaderisasi formal pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, di mana kegiatan tersebut merupakan sebuah pergerakan yang terbuka bagi kader-kader PMII yang bisa menjadi kader-kader yang profesional, kader yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai garda terdepan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga bisa menjaga kesatuan NKRI. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulung Agung. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi kali ini. Nantikan edisi berikutnya. Saya Afik Rahardian, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulung Agung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.